Pulau Jawa, Sumatera, dan selamat siang untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur. Kita akan memulai webinar series yang ketiga di hari ini. Akan ada 3 presentasi dari Ibu Ruka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan 2 sinode akan berbagi juga dengan kita. Ada perwakilan sinode GKSBS dari Sumatera Selatan dan juga dari GKPB Bali. Dan akan dimoderatori oleh salah seorang dari pengurus tersetia, Pendeta Dr. Puri Marbun. Beliau adalah dosen di STT Betel Indonesia, juga adalah bendahara 1 pengurus persetia. Dipersilakan kepada Pak Purim untuk memandu kita dalam sesi ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lenta dan selamat pagi jelang siang Bapak dan Ibu semua. Tuhan berkati kita. Saya kira ini adalah sudah hari kelima kita menggumuli tentang ekoteologi dan saya yakin sudah banyak hal yang sudah kita terima ya, baik dari paparan oleh Prof, mungkin oleh Ibu kelas bahasa Indonesia, kelas bahasa Inggris, semuanya menurut saya pasti memberkati kita. Belum lagi kajian-kajian teologi yang barangkali disampaikan kepada kita juga pasti akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi kita. Nah, di sesi ini ada 3 panelis yang akan berbagi bagi kita bersama-sama dengan topik dan tema gerakan gereja, masyarakat, dan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Jadi, topik ini secara menyeluruh akan menyoroti bagaimana peran gereja, termasuk juga peran daripada masyarakat secara khusus dalam konteks pelestarian lingkungan. Nah, narasumber kita pada sesi ini yang pertama adalah harusnya Ibu Ruka Sombolinggi. Nah, beliau ini beralamat di Jalan Sempur. Sudah ada Pak. Sudah ada ya? Sudah. Wah, selamat datang Ibu. Oke, dan beliau ada di Bogor, menyelesaikan S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu, selamat datang. Dan beliau juga menyelesaikan pendidikan S2, Master in International Development Studies dari Faculty of Political Science dari Universitas Chulalongkorn University dari Bangkok ya. Agak susah ngomongnya ya ini. Oke, itu panelis yang pertama, dan beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saya yakin kita akan nanti diberi paparan-paparan dan juga berbagai informasi bagaimana peran masyarakat dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Nah, yang kedua narasumber kita adalah seorang hamba Tuhan, Pendeta Erik Timotheus ya, Timotheus Purba, Magister Sains MC. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Teologi UKDW, lalu kemudian S2 dan pasca sarjana dari UGM ya. Jadi ini mungkin lintas keilmuan yang menurut saya pasti juga akan menolong kita dan memberkati kita. Lalu Pak Erik Timotheus ini melayani sebagai hamba Tuhan dan pendeta di GKSBS dan sekarang menjabat sebagai sekretaris MPS ya, mungkin Majelis Pekerja Sinode kalau sana ini, GKSBS, Gereja Kristen Sumatera bagian selatan ya. Saya pikir jadi GKS-nya itu Sumba, ternyata bukan. Bagian selatan. Baik, yang ketiga, selamat datang Pak Erik, Tuhan berkati. Salam Pak Marbun. Terima kasih. Lalu yang ketiga ada Ibu Nilu Suartini ya. Beliau tinggal di Bali tentunya, dari namanya ini dekat-dekat dengan, memang sudah pasti gambaran Bali ini ya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 UKDW, S2 UKDW, S3 UKDW. Ini setia sekali dengan UKDW ya. Dan berarti UKDW adalah satu-satunya tempat untuk menimba ilmu. Ya, walaupun saya percaya di tempat lain juga pasti ada. Ya, itu cuma hanya pendidikan formal. Pendidikan yang informal yang lain pasti akan banyak lagi. Dan beliau melayani sebagai pendeta di GKPB, bukan Gereja Kristen Perjanjian Baru, bukan, tapi Gereja Kristen Protestan Bali di Jemaat Gabriel Pegending. Selamat datang Bu, terima kasih sudah Madam, to this session. I believe that it will
give many inputs and also contribution regarding the roles of the church and environmental protection. Sombolinggi, Pak Erik dan Ibu Ni, saya panggil saja Ibu Ni, akan diberi waktu 20 menit presentasi, selanjutnya nanti akan ada forum tanya jawab. Tentu Bapak dan Ibu saya harapkan juga yang mau bertanya boleh memberikan pertanyaan ataupun mungkin memberikan juga pendapat di kolom chat ya. Dan nanti para panelis juga akan bisa secara langsung menjawab kolom tersebut atau nanti kita bisa meng-highlight beberapa bagian penting dari materi dan sesi ini. Saya kira itu penjelasan singkat saya. Terima kasih untuk 3 narasumber. Dan kesempatan yang pertama kita berikan kepada Ibu Ruka Sombolinggi. Tuhan memberkati. Saya persilahkan Bu dan kita sambut dengan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan shalom buat kita semua. Salam Nusantara dari Bogor, karena saya ada di Bogor, izinkan saya mengucapkan Sampurasun, dan karena saya orang Toraja, izinkan saya menyapa dengan Manasumoraka. Manasumoraka artinya apakah makanan sudah masak. Nah, itu istilah salamnya orang Toraja, betapa pentingnya makanan di dalam budaya orang Toraja. Nah, saya Ruka Sombolinggi, kebetulan hamba Tuhan yang lagi berbakti di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan saya juga saat ini kebetulan menjadi salah satu anggota dari Komisi Lingkungan Hidup PGI. Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin berbagi tentang peran masyarakat adat di dalam hubungan dengan alam. Juga saya ingin mengaitkan di dalam konteks terkini, yaitu selama pandemi. Ya, jadi terima kasih kepada penyelenggara sudah memberikan kesempatan ini untuk berbagi. Sekali lagi, mudah-mudahan waktu saya cukup ya, saya usahakan semaksimal mungkin. Ini kalau mau bicara tentang ekoteologi dari sisi masyarakat adat, tidak ada yang sama gitu, karena semuanya sangat sangat ditentukan oleh alam di sekitarnya. Jadi bahkan dari satu kampung dengan kampung yang lain, meskipun dari satu kelompok masyarakat adat yang sama, belum tentu sama ya. Sangat tergantung dengan alamnya, sangat tergantung dengan ruang hidupnya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Nah, saya matikan video saja ya, biar nggak perlu lihat muka saya kan, perlunya dengar suara dan lihat presentasi. Oke, biar juga jaringan makin bagus. Nah, ini nggak perlu berpanjang lebar ya. Ini adalah profil masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana saat ini saya menjadi Sekretaris Jenderal sampai tahun depan. Tahun depan kita akan kongres di Kongres Masyarakat Adat di Danau Sentani di Papua. Nah, ini adalah sebaran masyarakat adat. Ada anggota AMAN, adalah komunitas masyarakat adat, dan saat ini jumlahnya 200, saya bingung ini sudah 2.422 komunitas. Nah, maaf, sepertinya komputer saya jadi agak funny, agak lucu. Sebentar, saya ulang lagi. Ya, saya akan pertama menjelaskan siapa itu masyarakat adat, dan kemudian akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan sistem-sistem pengelolaan, bagaimana masyarakat adat berinteraksi dengan alam, dengan sesama, dengan alam di sekitarnya, dan kemudian akan membawa kita pada situasi saat ini untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat adat. Nah, siapa masyarakat adat? Kalau melihat situasi masyarakat adat saat ini, juga melihat apa yang berkembang secara global yang disebut sebagai indigenous peoples, dan melihat kehidupan realitas nyata di kampung-kampung di Indonesia saat ini,
dan melihat dudukan di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan oleh putusan MK nomor 35, maka ada 4 warisan luhur sebagai pembeda masyarakat adat dari masyarakat lainnya. Jadi ini biasanya disebut sebagai definisi kerja. Jadi ada beberapa prasyarat, ada beberapa ciri khas karakteristik yang menunjukkan siapa masyarakat adat. Nah, pertama, masyarakat adat biasanya adalah kelompok orang dengan identitas budaya yang sama. Penanda paling utama adalah bahasa, spiritualitas, nilai-nilai atau value ya, yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku yang membedakan sebuah kelompok sosial satu dengan yang lainnya. Kemudian sistem nilai dan pengetahuannya. Biasanya disebut sebagai kearifan lokal atau kearifan tradisional, tetapi banyak istilah yang digunakan. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut indigenous knowledge. Nah, kearifan tradisional ini, pengetahuan masyarakat adat ini tradisi, bukan semata-mata untuk dilestarikan saja, tetapi justru untuk diperkaya. Ya, inovasinya ada sesuai untuk kehidupan hidup, kebutuhan hidup berkelanjutan. Nah, wilayah hidup, wilayah adat biasanya di dalamnya ada tanah, ada hutan, ada laut, ada berbagai sumber daya, ya bukan semata-mata sebagai barang ekonomi. Nah, ini yang membedakan pada saat ini misalnya ketika kita bicara tentang wilayah adat, biasanya perusahaan atau pemerintah menyebutnya lahan. Padahal buat masyarakat adat itu bukan hanya sekedar lahan ya, tapi itu adalah dudukan di mana seluruh sistem tata, governance, dan sistem nilai dan praktek-praktek itu hidup di atasnya. Sehingga saya misalnya, saya disebut orang Toraja karena ada sebidang tanah di Toraja, di sana di Sulawesi, di gunung yang namanya Toraja. Nah, sehingga tanah bukan hanya barang produksi, ya alat produksi, tapi juga merupakan bagian dari cultural identity. Nah, aturan-aturan adat juga menjadi salah satu ciri khas masyarakat adat dan tata kepengurusan hidup bersama secara sosial. Biasanya ini disebut sebagai pranata adat, ya, hukum adat dan lembaga adat. Ini untuk mengatur dan mengurus diri sebagai sebuah kelompok. Nah, saya lanjut. Ini adalah berbagai definisi di dalam di masyarakat adat yang saat ini kami gunakan sebagai referensi di Aman dari Kongres Masyarakat Adat tahun 99 di Hotel Indonesia. Kemudian ada juga dari Menteri Sosial. Nah, yang tadi di atas itu kita bisa lihat di dalam putusan MK 35. Nah, ini adalah definisi kerja di global karena di internasional tidak ada yang disebut sebagai definisi. Itu salah satu keputusan bersama sebelum pengesahan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat bahwa tidak ada yang disebut dengan definisi karena definisi itu lebih cenderung mengeksklusi ya daripada melindungi. Jadi ticking the box itu adalah politik untuk mengeksklusi biasanya masyarakat adat. Nah, kemudian ini beberapa akademisi yang bisa menjadi, karena ini adalah summer school, kayaknya perlu untuk mendapatkan, untuk siapa tahu ingin membuat tinjauan akademik, ini ada beberapa scholars yang bisa dijadikan tulisan-tulisan mereka untuk bisa dijadikan bahan tulisan jika ingin. Nah, ini adalah di dalam UNRIP dijelaskan tentang karakteristik penanda masyarakat adat. Nah, kita bicara tentang, ini kan bicara tentang ekoteologi. Nah, saya pikir di dalam konteks masyarakat adat ini juga menjadi sesuatu yang menjadi something that is part of the value system and belief system of banyak sekali sistem di masyarakat adat yang tadi saya sebutkan tidak bisa dipertandingkan, tidak bisa dibanding-bandingkan, tetapi dilihat pada dasarnya esensinya adalah bagaimana hidup menjaga bumi dan manusia. Pada dasarnya inti dari ekoteologinya masyarakat adat, spiritualitasnya itu adalah di sekitar situ dan pasti terhubung dengan hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan budaya, hubungan politik, dan tidak terpisah satu dengan yang lain. Tapi dia merupakan landasan pemikiran, cara pandang dari seluruh kehidupan yang lain, berbaik terhadap sesama manusia,
terhadap sesama makhluk yang lain, maupun dengan roh-roh, mau itu disebut sang pencipta, mau itu disebut hubungan dengan leluhur, maupun dengan roh-roh dari binatang dan tumbuhan yang lain. Nah, ada beberapa yang saya hanya ingin memberikan contoh di sini, misalnya di cukup terkenal di Maluku itu disebut sasi. Sasi ini hanya bagian kecil dari cara orang Maluku menjaga alam. Jadi di mana pada satu masa tidak dibolehkan mengambil jenis ikan tertentu atau jenis buah tertentu atau memasuki wilayah tertentu. Sasi istilahnya artinya dilarang atau ditutup. Dan pada saat sasi itu dibuka, maka seluruh masyarakat adat boleh turun dan panen. Yang terkenal di Maluku adalah sasi lompa, di tempatnya Om Eli ada di sini. Mereka setiap tahun ketika buka sasi itu ramai-ramai panen ikan, dan yang pertama dilakukan adalah memastikan bagian dari masyarakat, elemen masyarakat yang jauh kurang beruntung itu mendapatkan bagian pertama. Biasanya itu adalah anak yatim, kemudian ibu-ibu janda, kemudian orang-orang tua, dan orang-orang penyandang difabel ya, different ability, untuk mendapatkan bagian pertama. Setelah itu baru the rest, baru masyarakat yang lain mengambil bagiannya. Nah, kalau di kampung saya ada yang dikenal dengan Pasomba Tedong di Toraja ya. Ini adalah salah satu bagian dari upacara ya bagi masyarakat adat Toraja, di mana di situ diletakkan hubungan antara manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan pencipta, manusia dengan leluhur. Jadi di Toraja ini bagian dari yang disebut sebagai Talulolona. Talulolona artinya 3 makhluk, 3 ciptaan, yaitu Lolotau. Lolotau adalah manusia, Lolopatuan adalah hewan, binatang-binatang, dan Lolotananan adalah tumbuh-tumbuhan. Dan semua itu adalah bersaudara, semua itu berbagi satu umbilical cord itu bahasa Indonesianya. Saya lupa. Saya tahu bahasa Indonesia, bahasa Torajanya, tapi saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Nah, satu tali ari. Satu tali ari. Nah, sehingga dan semuanya itu setara dan harus saling menjaga. Inilah yang menjadi landasan dari filosofi orang Toraja dalam berinteraksi dengan sesama ciptaan dan juga dengan alam sekitar khususnya. Nah, di Papua Barat itu banyak dikenal dengan istilah egek. Tapi karena ini ada hubungannya dengan pemerintah atau NGO atau pihak-pihak lain yang mengenal sasi dengan sudah sangat terkenal, sehingga di sana pun dikasih dalam kurung sasi. Ya, hanya untuk memberi referensi bahwa ini seperti sasi di Maluku. Tapi di sana mereka juga punya tradisi masing-masing. Nah, pasti kita tidak asing dengan yang disebut dengan orang Baduy. Nah, orang Baduy ini adalah hidup di Jawa bagian barat ya, di Banten, di Kabupaten Lebak, dan mereka inilah sesungguhnya kalau kita belajar tentang yang disebut sebagai deep ecology, mereka inilah yang tetap hidup dengan cara hidup deep ecology, di mana bahkan bikin rumah pun kalau tidak boleh tanah diratakan ya. Jadi manusia yang harus menyesuaikan diri dengan alam, bukan alam yang kemudian dibuldoser atau bahkan diratakan. Ini salah satu yang membuat orang Baduy saat ini masih bisa bertahan. Nah, tadi saya bicara tentang masyarakat adat sebagai penjaga bumi. Ini terbukti bahwa ini hanya satu contoh kasus di mana di wilayah-wilayah yang berhutan di tropical forest itu ternyata wilayah-wilayah adat yang menyimpan banyak sekali karbon itu adalah di wilayah-wilayah adat. Nah, di seluruh dunia studi membuktikan bahwa ekosistem terbaik yang tersisa saat ini itu dijaga oleh masyarakat adat. Nah, jadi ini yang menunjukkan betapa besar kontribusi dari sistem
value dari sistem ekoteologinya masyarakat adat berkontribusi terhadap menjaga bumi dan menjaga kemanusiaan, menjaga manusia yang lain. Yang kita hirup udara bersih di kota saat ini itu karena masih ada masyarakat adat yang menjaga wilayahnya. Sedikit lagi, saya masih punya waktu 5 menit. Ini pelajaran dari COVID-19 gitu. Ada banyak sekali kita sudah tahu ya bahwa masyarakat adat hidup di wilayah-wilayah yang tadi ekosistemnya masih banyak, tapi tidak cukup bagus infrastruktur transportasi dan infrastruktur fasilitas kesehatan sehingga memastikan supaya COVID tidak masuk wilayah adat. Nah, COVID masuk wilayah adat itu bisa akhir dari cerita masyarakat adat itu. Makanya sejak tahun lalu kita memastikan supaya masyarakat adat di seluruh Indonesia itu bisa menjaga wilayah adat. Kami sebut sebagai lockdown wilayah adat. Nah, melakukan lockdown itu tentu harus juga disertai dengan ritual tolak bala. Ini istilah umum yang dipakai, tapi macam-macam namanya di masyarakat adat. Nanti kita bisa lihat contohnya, ada foto-foto di bagian akhir akan saya share, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, kemudian hidup dari apa yang ada di sekitar, dan itu adalah warisan leluhur. Pengetahuan dan tradisinya yaitu ramuan-ramuan tradisional. Nah, tabib-tabib di wilayah adat kemudian mengeksplorasi, memastikan supaya ada ramuan-ramuan peningkat tubuh untuk bisa terus-terus dikonsumsi sebagai bagian dari pertahanan. Nah, masyarakat adat yang hidup dekat dengan perkotaan atau berinteraksi dengan perkotaan tentu saja perlu diperlengkapi dengan masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. Tapi banyak kampung-kampung yang waktu itu kemudian membuat sendiri maskernya dan disinfektannya. Nah, kami juga memberikan bantuan kepada fasilitas nakes yang ada di wilayah adat karena mereka menjadi bagian dari masyarakat adat melawan pandemi. Nah, kami sebut karantina bermartabat. Karantina bermartabat ini adalah untuk orang-orang yang baru datang dari kota, pulang dari kota itu harus dikarantina dan ditempatkan, apakah itu di rumah-rumah atau dibuatkan tempat khusus. Ada juga yang melakukan karantina di hutan, di ladang-ladang selama 2 minggu. Nah, ini cukup efektif untuk menahan virus masuk di kampung-kampung. Nah, pangan kemudian, pangan. Kita tahun lalu kami salah hitung. Kami pikir cukup 6 bulan pandemi ini akan berlalu, ternyata sudah 1 tahun lebih, ini belum kelihatan tanda-tandanya akan pergi, ya, malah muncul lagi gelombang Delta. Dan ini kemudian menunjukkan ternyata situasi masyarakat adat di beberapa tempat itu cukup memprihatinkan dari sisi dampak dari pandemi ini, ya. Juga karena di Aman kebetulan kami punya yang namanya mekanisme untuk tanggap darurat, itu yang kita gerakkan untuk membentuk gugus tugas, ya, gugus tugas untuk memantau kampung-kampung. Nah, apa yang terjadi kalau dari waktu saya tinggal 2 menit kayaknya, tapi saya akan percepat saja. Ini adalah status pangan di wilayah adat. Kami bagi 3 waktu itu, paling terancam, kemudian kritis, dan yang aman. Nanti saya bisa bagi presentasinya untuk bisa kita elaborasi lebih jauh. Kemudian ini yang membuat, ini juga yang menunjukkan bagaimana bahwa wilayah-wilayah adat itu adalah lumbung kedaulatan pangan sesungguhnya di Indonesia. Karena sepanjang masyarakat adat masih punya kontrol atas wilayah adatnya dan masih hidup bergotong royong, bermusyawarah, dan cara-cara pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya di kampung-kampung masih arif, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak akan kita akan baik-baik saja. Nah, apa pelajaran yang selama ini? Kemudian bahwa wilayah adat itu tempat yang paling aman dari COVID sepanjang pintu keluar masuk dijaga dengan ketat. Nah, kota itu adalah tempat yang paling tidak aman saat ini. Nah, sehingga wilayah adat menjadi tempat untuk pulang bagi anak-anak adat, ya, baik yang sekolah maupun yang selama ini pergi ke kota katanya mencari kehidupan yang lebih baik.
ternyata selama krisis kota tidak bisa menjamin kehidupan, ya. Nah, kemudian ternyata memang betul pertahanan utama masyarakat adat saat ini itu adalah ramuan tradisional. Karena mungkin tidak perlu berpanjang lebar bagaimana sistem kesehatan di Indonesia ini yang sudah mulai kolaps, apalagi setelah gelombang Delta, dan itu ramuan tradisional saat ini menjadi pertahanan utama. Karena jangankan vitamin, obat-obatan pun kadang langka di daerah-daerah. Jadi memang di wilayah adat itu, masyarakat adat itu yang kita genjot saat ini, bagaimana supaya masyarakat memproduksi terus diperbanyak dan minum terus ramuan tradisional. Kemudian wilayah adat yang masih utuh itu menjadi menjamin ketersediaan pangan yang lebih baik. Nah, bahkan masyarakat adat mampu mensuplai pangan ke tempat-tempat yang kekurangan. Nah, pelajaran juga yang kami dapatkan dari selama pandemi ini bahwa ternyata perempuan dan generasi muda itu menjadi garda terdepan ya dalam menghadapi krisis dan khususnya di dalam kedaulatan pangan. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang terjadi saat ini, khususnya yang terjadi di kota-kota dan terjadi di wilayah adat, itu sesungguhnya karena paradigma pembangunan yang betul-betul bertumpu pada pembangunan ekonomi. Nah, kita harus segera gitu memastikan praktek itu mengarah pada yang disebut pada paradigm shift. Ya, kita harus memperkuat ekonomi lokal ya sebagai kekuatan dari ekonomi Indonesia maupun ke ekonomi dunia. Ya, bahkan gitu yang basisnya gotong royong gitu dan berbagi. Sekarang selama pandemi ini masyarakat di kampung itu sudah mulai membangun kembali mekanisme barter. Nah, kalau kita melihat ini saya tidak sebutkan di sini, nanti bisa saya bagi juga laporan dari Moi Kelim tadi yang pakai egek itu, ternyata potensi sumber daya alam di situ luar biasa tinggi ketika dikelola dengan arif dan bijaksana dengan sistem egek tadi itu, dan pendapatan masyarakat jauh lebih besar dari pendapatan standar pemerintah. Dan mereka mampu, kalau dihitung, selama ini sayangnya tidak dihitung, kalau dihitung itu justru besar sekali untuk pendapatan asli daerah. Nah, kemudian saat ini juga kami mengupayakan bahwa kita perlu berbagai sistem perlindungan wilayah adat, ya, ritual, aturan-aturan adat seperti egek tadi itu perlu untuk dikuatkan. Nah, kedaulatan pangan ternyata selama pandemi itu yang paling penting itu adalah makanan, ya. Dan tentu saja karena kapasitas produksi di kampung-kampung itu juga terbatas, ketika ingin memenuhi atau membantu kelompok yang lain, maka inovasi pengetahuan dan teknologi memang harus dipertimbangkan untuk bisa berdampingan dengan inovasi dan pengetahuan yang sudah hidup di masyarakat adat. Nah, bicara tentang resiliensi, memang terbukti saat ini bahwa kampung kehidupan di kota-kota besar, sehingga itu yang dilakukan bagaimana memperkuat hubungan-hubungan yang lebih setara antara kampung dengan kota. Selama ini orang kota berpikir mereka paling jago dan orang kampung yang bodoh itu makan ikan yang ditangkap oleh nelayan. Pada saat yang mereka makan enak di mejanya, orang kota menghina para produser pembuat makanannya dengan mengatakan bahwa mereka bodoh, terkebelakang dan udik. Nah, saya pikir ini yang harus kita sadari bersama-sama dan membangun sistem kekerabatan, sistem solidaritas antara kampung dengan kota. Nah, ini ada beberapa contoh yang ini contoh ritual adat yang terjadi di beberapa daerah selama pandemi. Di orang Dayak ada, di kampung saya ada. Ini yang pakai baju coklat ini cukup terkenal, merupakan salah satu pendeta dari agama leluhur Toraja, yaitu Aluk Todolo. Dan kemudian ini di yang sebelah ini adalah namanya Manjulup di Tanah Batak.
Oke, ini menunjukkan peran perempuan adat. Ini tinggal foto-foto, Pak, ya. Ini kemudian anak-anak muda yang pulang kampung dalam 10 tahun terakhir. Nah, selama pandemi mereka justru menjadi sangat produktif. Menjadi petani, menjadi peternak, dan bikin sekolah adat. Nah, ini contohnya anak-anak muda yang sudah pulang kampung ya. Ini di Minahasa, kemudian ini di Goa, tetangga saya di Sulawesi Selatan. Nah, ini di kampung saya. Ini di Jambi, ini di Jawa Barat, dan ini orang Sakai. Orang Sakai ini menarik karena mereka ini termasuk dalam terancam punah, tapi justru dan selalu membeli bahan pangannya. Justru selama pandemi mereka sudah 3 kali panen. Ya, nah ini adalah sekolah-sekolah adat yang jumlahnya meningkat 2 kali lipat justru selama pandemi. Jadi ternyata saatnya kembali ke akar sekarang ini. Mempelajari kembali ilmu-ilmu pengetahuan leluhur. Nah, ini berbagai anak-anak sekolah adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Saya pikir itu dulu dari saya. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera, dan sampurasun dari Bogor. Terima kasih Bu Ruka sudah memberi paparan dari perspektif masyarakat adat. Saya kira kita nanti bisa mendalaminya melalui diskusi, dan di room chat beberapa catatan sudah ada. Nanti mungkin barangkali Ibu Ruka bisa memperhatikan sembari kita mengikuti paparan yang berikut. Nah, kesempatan yang kedua saya berikan kepada Pak Erik dari GKSBS. Silakan Pak. Oke, sudah bisa Pak, silakan. Ya, terima kasih. Saya share screen dari sini saja langsung ya Bu Eni ya. Baik, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Lenta untuk GKSBS. Kebetulan pada hari ini kami juga sedang merayakan ulang tahun yang ke-34 Sinode GKSBS. Jadi saya pikir ini bukan sebuah kebetulan. Mudah-mudahan ini juga menjadi momen yang menyemangati kami untuk lebih mendalami perspektif ekoteologis. Jadi saya mulai dengan ini, ada satu foto. Ini adalah mantan sekom kami, namanya Pendeta Sugianto. Beliau pernah ditahan selama 2 tahun lebih karena membela petani gitu. Jadi perspektif GKSBS itu tidak pernah lepas dari perspektif petani gitu. Semuanya adalah tentang petani. Jadi kalaupun kami nanti masuk ke ekoteologi, itu karena petani juga. GKSBS itu adalah gereja karena konteks sosial transmigrasi ya. Jadi transmigrasi ya perpindahan dari Jawa Bali ke Sumatera, kemudian di dalam perpindahan itu harus terjadi penebangan hutan, pembukaan wilayah perkampungan dan pertanian, dan juga sedang marak-maraknya revolusi hijau. Jadi penghancuran hutan waktu itu sangat-sangat masif sekali, dan kemudian juga ciri khas transmigran itu pasti ada konflik dengan ya persinggungan dengan penduduk asli. Dan salah satu ciri transmigrasi yang lain itu adalah penduduk pindah karena tanah gitu. Jadi tanah sebagai sentral dari aktivitas kehidupan. Sebagai gereja transmigran yang berasal dari Jawa, Bali, pindah ke Sumatera bagian selatan, kemudian
kami menyepakati bahwa GKSBS itu adalah gereja daerah. Jadi bukan gereja suku, tapi gereja daerah. Seterusnya, untuk memperkenalkan gereja transmigran ini, ada dua hal yang sangat mendasar di dalam karakter transmigrasi atau di dalam karakter para transmigran. Yang pertama itu sangat kuat dalam hal kemandirian. Jadi namanya orang berpindah itu semangat untuk mandirinya sangat-sangat tinggi. Dan yang kedua, karakter yang sangat kuat itu adalah ngelari. Ini bahasa Jawa sebenarnya, tetapi bisa di bahasa Indonesia kan dengan mencari saudara, menemukan saudara, berjumpa dengan saudara. Jadi karakter mandiri dan mencari yang lain, ini kuat. Nah, dengan dua karakter ini, maka GKSBS itu cenderung mudah untuk menjadi gereja yang bergerak. Kalau misalnya ada apa-apa itu mudah untuk menggerakkan, tetapi juga di sisi lain menjadi sangat hibrid. Jadi ngelari dan mandiri itu paru-parunya gereja GKSBS. Maka ketika di awal-awal GKSBS berdiri, itu sudah langsung, ayo kita membuat pupuk kompos gitu. Tahun 58 sudah dengan masyarakat membuat kompos dan kemudian membagikan sapi, sudah mulai di ranah itu. Kalau sekarang mungkin orang menyebutnya pertanian organik, tetapi dulu ya membagikan kompos begitu saja bersama dengan masyarakat. Jadi dia sudah langsung di masyarakat. Kemudian tahun 87 berdiri, saya menceritakan beberapa yang sudah dilakukan dan tahapan-tahapannya dulu. Tahun 87 ketika berdiri sinode, langsung juga mendirikan lembaga taktis. Lembaga taktis yang mengurusi petani gitu. Nah, di sana ada beberapa aktivitasnya. Membuat program harga yang adil untuk petani, kemudian sekolah lapang pengendalian hama terpadu, kemudian juga sertifikasi benih organik, penjaminan mutu organik, kemudian juga penjemaatan biogas, bioflok di berbagai tempat. Dengan lembaga-lembaga yang lain, membentuk serikat pertanian, serikat petani organik, kemudian juga mengorganisir petani-petani yang berkonflik. Misalnya di Purwokencono ini sudah lama sekali konfliknya, kita masuk ke sana untuk mengadvokasi petani, tapi biasanya begitu, sesudah mengadvokasi petani, maka diiringi dengan pertanian organik, selalu seperti itu. Kemudian juga mengadvokasi petani di Moro-Moro. Kalau misalnya teman-teman mengingat kasus penggusuran di Lampung, itu berada di areal ini, petani Moro-Moro, kita mengadvokasi lembaga PPMWS. Kemudian juga konflik di Bujuk Agung, ini PT Benil dengan serikat STKGB dengan serikat tani korban gusuran Benil, dia juga mengadvokasi mereka. Dan di jemaat klasis dan sinode itu juga kita mengaktifkan, ada satu gerakan namanya gerakan satu jemaat satu OBM. Jadi setiap jemaat itu harus punya organisasi yang berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya organisasi untuk jemaat itu, tetapi setiap satu jemaat diusahakan untuk mempunyai satu organisasi berbasis masyarakat. Biasanya ini bisa menjadi kelompok tani atau koperasi. Dan kemudian juga kita melihat atau mencari di mana titik-titik masyarakat yang marginal untuk diadvokasi dan kemudian didampingi untuk menjadi sebuah kelompok.
mungkin sampai sekarang ada 200 atau 300 kelompok yang sudah dibentuk, tetapi yang tinggal mungkin 50-an atau kurang dari itu. Juga pembuatan materi khotbah dan PA untuk sosialisasi program-program ekologi. Jadi selalu ada tema-tema teologi yang dikembangkan di dalam khotbah-khotbah dan PA. Juga pelatihan daur ulang, bank sampah, gerakan tanpa plastik atau pengurangan plastik, diskusi-diskusi, aksi, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang di jemaat yang dilakukan secara sporadis juga. Bagaimana kami memulai gerakan? Bagaimana kami masuk ke dalam pengorganisasian itu, atau bagaimana kami masuk ke dalam masyarakat? Yang pertama itu tadi, kami memakai ngelari itu gitu. Karena memang senang berjumpa dengan yang lain, maka ngelari, datang, menyapa, terus kemudian duduk bersama, dan kemudian ngobrol. Datang sebagai saudara. Jadi IKSBS itu bukan pemilik modal atau punya dana yang banyak. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian atau ada bencana, kami usahakan untuk datang dulu. Gitu. Datang dulu, menyapa, begitulah. Membuat merasa sebagai saudara. Jadi datang sebagai saudara. Kalau teksnya mungkin emas dan kemenyan tidak ada pada kami, tapi kami datang sebagai saudara. Pokoknya datang dulu. Baru kemudian diorganisir, baru kemudian berjejaring. Itu strategi gerakannya. Melihat perjalanan yang sudah ada itu, kami melihat bahwa gerakan pertanian itu memang pintu ekologis bagi kami gitu, untuk melihat dalam perspektif ekologi. Tetapi tanah sebagai bagian dari pertanian itu hanya dilihat pertama itu hanya sebagai alat produksi yang dijaga kualitasnya gitu. Maka ada kompos. Hanya sebagai alat produksi. Dan kemudian dari aksi-aksi itu kami merefleksikan bahwa di tahap-tahap awal tadi itu tanah itu harus lebih produktif. Masih di dalam perspektif produktif ekonomi gitu. Baru kemudian sesudah tahun 87, tahun 2005 gitu, kita melihat bahwa tanah itu bukan faktor produksi, tetapi juga menghidupi, bukan hanya alat, tetapi dia memberi kehidupan itu juga. Gitu. Maka dari refleksi itu kami membuat nilai-nilai di YKSBS. Jadi ada 10 nilai. Nilai utamanya adalah kesadaran ekologi. Tetapi ya kesadaran ekologi yang masih seperti itu gitu. Dan kemudian juga menempatkan ekologi itu menjadi isu utama. Jadi biasanya ada 3, kalau gereja itu persekutuan, kesaksian, pelayanan, maka kami menempatkan ekologi itu sebagai bagian dari pelayanan atau diakonia sebagai isu utama. Gitu. Ekologi itu sebagai isu utama. Itu di tahap kedua. Selalu muncul spiritualitas, sosial, dan ekologi itu selalu muncul. Tetapi faktor ekonomi itu belum terreduksi dengan baik, masih dominan. Maka harus ada langkah-langkah yang lebih lanjut untuk membuat ekoteologi. Maka kami melihat lagi kami itu harus seperti apa. Bahwa tanah sebagai tempat hidup telah menjadi wacana, iya, aksi di beberapa tempat sudah iya, tetapi belum merata dan masih ekonomis sekali. Gitu. Di situ kami berhenti dan kemudian mencoba melihat ulang kembali bahwa inti dari budaya transmigran itu adalah mandiri dan ngelari, maka kami harus mengubah mandiri dan ngelari ini dalam perspektif ekoteologi.
kami harus merubah perspektif transmigran, bahwa transmigran itu datang dari sana dibawa ke sini hanya untuk tanah. Itu harus, kalau diinspirasi mungkin oleh teologi Minjung, bahwa ada titik puncak dari sebuah kultur yang harus dirubah, maka kami juga melakukan hal seperti itu. Bahwa transmigrasi itu bukan sebuah aib. Walaupun dulu bertransmigrasi karena kurang atau karena tersisih. Maka itu dikonstruksi menjadi ziarah. Transmigran adalah ziarah. Dari ketertolakan menjadi panggilan. Dari sesuatu yang kurang itu menjadi sesuatu yang positif. Itu yang kami berusaha konstruksi ulang, maka di sana kami masuk ke ranah refleksi teologis dengan kata kok bisa ya, kok bisa ya. Nah, di sini sudah mulai ada sesuatu yang misterius, dari fakta sosial berubah menjadi fakta teologis dengan pertanyaan kok bisa ya. Dari refleksi itu, bahwa menjadi transmigran adalah panggilan, bahwa perpindahan dari Jawa ke Sumatera itu adalah dalam kerangka kabar sukacita, maka kami merumuskan doksologi, dan ini yang kami sebut sebagai ekoteologi, memberitakan kabar sukacita memperindah semesta. Itu menjadi doksologi kami di dalam ekoteologi. Jadi untuk mengkonstruksi pengalaman-pengalaman itu, kami memakai ini sebagai doksologi yang nanti akan diturunkan menjadi sistematika, menjadi konfesi-konfesi. Dan eklesiologi kami adalah Sumbaksel sebagai rumah bersama. Sumbaksel dalam artian sebagai bukan lagi sebagai zona ekspansi, tetapi sebagai sebuah alam semesta yang di mana kami harus hidup di sana untuk melayani di sana. Jadi kalau banyak di luar mengatakan bahwa di KSBS itu kan memang mayoritas etnis Jawa gitu. Tetapi dalam perjalanannya di KSBS itu adalah gereja daerah di Sumatera bagian selatan yang meliputi 4 provinsi, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Jadi ini tahapan kami, mencari mengolah tanah sebagai sumber kehidupan, kemudian berpikir tentang ekologi, menjaga tanah agar tetap berproduksi, dan berpikir tentang ekoteologi, memperindah tanah semesta sebagai bagian dari kabar sukacita. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan mungkin sedikit catatan di dalam konteks COVID itu, kami sangat mengedepankan ini, gitu. Mengedepankan memperindah tanah atau menerima bagian sebagai petani itu kami terima, karena tadi seperti penjelasan dari Ibu yang sebelumnya dari masyarakat adat aman, ya kami punya pangan, kami punya obat-obatan. Itu kan ciri khas petani. Mungkin energi enggak, tapi yang dua itu sudah cukuplah untuk sekedar bertahan. Terima kasih Bu Eni, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Baik, Pak Erik, terima kasih perannya sudah memberikan perspektif dengan sorot pandang dari GKSBS, bagaimana peran gereja dan juga warga gereja dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang tadi memang kita lihat lebih banyak soal-soal tentang pertanian dan juga soal-soal mengembangkan bagaimana masyarakat gereja terlibat di dalamnya. Ya, di room chat sudah ada beberapa catatan nanti untuk Bapak, mungkin sembari bisa melihat-lihat nanti untuk bisa memberikan jawaban kepada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Terima kasih. Narasumber selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ni Suartini
dari GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Marbun. Ya, silakan Bu. Saya baru dapat info, rupanya PPT-nya tidak bisa dibuka di sana. Saya coba buka langsung di sini ya. Ya, selamat siang untuk kita semua. Saya mewakili dari Gereja Kristen Protestan Bali untuk sharing gerakan-gerakan seperti apa yang kami lakukan di Gereja Bali dengan melibatkan masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kerusakan lingkungan dan apa yang telah diakibatkan juga, dan bagaimana kita mencari jalan keluar atau mengatasinya, tidak hanya menjadi persoalan pemerintah, melainkan juga menjadi persoalan atau pergumulan kita, termasuk juga di gereja. Kerusakan lingkungan juga tidak hanya terjadi secara umum misalnya di belahan dunia, tapi juga di Indonesia, termasuk juga di Bali. Karena itulah, bagaimana kita harus membangun pelestarian lingkungan dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi, itu juga adalah menjadi bagian tugas kita bersama sebagai gereja. Landasan yang selama ini kita juga gunakan, bagaimana kita harus berjalan bersama sebagai gereja, Gereja Kristen Protestan di Bali dalam keprihatinan ini juga ikut bersama dalam program Dewan Gereja Dunia, mengangkat tentang pentingnya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Demikian juga dalam program-program kita di PGI. Nah, mengacu pada program tersebut, landasan-landasan itu GKPB juga melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pelayanannya, serta turut ambil bagian dalam kepedulian terhadap keutuhan ciptaan. Maka kami juga merancangnya melalui tema setiap 4 tahun sekali, dengan tema-tema yang berkesinambungan. Menjadi gereja yang memberkati, menjadi gereja yang bertumbuh bersama masyarakat, menjadi gereja bawa keadilan, dengan visi misi bumi bersukacita dalam damai sejahtera, dan misi cinta kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Berikutnya, saya coba juga men-sharingkan di Gereja Kristen Protestan di Bali, untuk bidang pelestarian lingkungan ini ada berada di bawah Departemen Deplapem, Departemen Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan visi Bumi Bali Sehat, Sejahtera, dan Bermartabat. Misi mendampingi, melayani, menyadarkan masyarakat miskin, terpinggirkan, dan rentan. Membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Departemen Pelayanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan Yayasan Mahaboga Marga, khusus dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dampingan, baik melalui kelompok maupun individu, dengan memberikan pendampingan bagi warga masyarakat dalam membangun dan mengembangkan ekonomi mereka. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dampingan dalam membangun, ini yang penting, dalam membangun perilaku
yang berwawasan lingkungan dalam berusaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini, area kerja dari departemen atau bidang pelestarian lingkungan ini, cakupan programnya itu meliputi jemaat-jemaat di seluruh Bali, GKPB, dan juga BPI, serta 43 desa dampingan yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Bali dan 1 kota madya. Khusus dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi ini, MBM memfokuskan desa dampingan dari 28 desa dampingan itu menjadi 10 desa agar menjadi fokus dalam pendampingan, pelatihan, edukasi yang diberikan. Misalnya di daerah Kabupaten Buleleng, Wanagiri Sepang, Git-Git, Galungan, Tabanan, Bongan, Sudimare, di Jembrana, Banyu Biru, Badung, terdiri dari Buduk, Dalung, dan Bangli, ada di Taman Bali dan Pegotan. Ini salah satu induk tempat untuk pelatihan workshop, kejuruan, dan pengolahan hasil pertanian yang dimiliki oleh GKPB atau Yayasan Mahaboga Marga selain yang ada di unit-unit. Program yang pertama adalah yang dilakukan oleh Yayasan Mahaboga Marga, yaitu program pengolahan sampah, baik itu organik dan anorganik. Pelatihan pengolahan kompos rumah tangga dengan metode komposter, ekoenzim maupun biofori, kemudian juga biogas. Yang pertama-tama yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak desa. Kita mengacu pada Pergub nomor 47 Provinsi Bali. Setelah kita melakukan kerjasama, kita melakukan kemudian edukasi, memberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan sampah, pemilahan sampah, bagaimana mereka kita ajak untuk membuka wawasan peduli kepada lingkungan. Setelah itu baru dilakukan pelatihan dengan tim MBM dan juga pihak-pihak desa-desa dampingan yang pasti sudah melibatkan dinas, desa, adat, Banjar Adat. Ya. Nanti sebentar akan saya berikan contoh-contoh atau gambar-gambar, foto-foto yang beberapa mewakili dari kegiatan-kegiatan ini. Kemudian, dalam program pelestarian lingkungan, peduli lingkungan, GKPB sejak lama sudah melakukan seminar-seminar ekoteologi atau workshop climate justice, baik itu di jemaat-jemaat secara umum maupun juga di wilayah, di kategorial, di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh GKPB maupun non-GKPB, bahkan edukasi terhadap anak-anak di sekolah maupun di sekolah minggu maupun juga di luar anak-anak dari lembaga-lembaga yang di luar GKPB. Selain itu, kami juga melakukan itu misalnya kegiatan Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi di khotbah maupun di PA. Penghijauan sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kami gerakannya itu adalah penanaman pohon di jemaat-jemaat dengan mengaktifkan lahan tidur, albasia, dengan seluruh sinergisitas yang kita lakukan bersama dengan Yayasan Mahaboga Marga dan juga tetap dengan desa-desa dampingan. Ini salah satu contoh desa dampingan yang dimiliki oleh GKPB yang ada di 10 kabupaten. Bank Sampah Sami Aceh, Bank Sampah Wana Lestari, ini semua anggota kelompok dampingan. Bank Sampah Giri Asih, dan juga ini contoh pembuatan untuk pupuk organik
Ini juga contoh pemilahan di bank sampah untuk mana sampah plastik dan bukan. Karena dengan pemilahan-pemilahan ini akan juga kita tetap berkelanjutan, sehingga tidak hanya berhenti di bank sampah, tetapi bagaimana ini disalurkan kemudian kita distribusikan. Selain dari desa-desa dampingan juga memiliki akses untuk menyalurkan hasil olahannya di Yayasan MBM, kita juga menjadi tempat untuk tetap ikut menyalurkan apa hasil dari desa-desa dampingan itu. Sehingga saya boleh sedikit menyampaikan data kami hingga akhir Mei 2020 dalam pengolahan sampah ini ada 4.341 orang aktif dalam mengurangi polusi sampah di Bali yang ditandai dengan indikatornya bahwa akhir Mei tercatat 164.396 kg sampah anorganik yang ada di sekitar kelompok masyarakat dampingan MBM atau Gereja Bali telah tersalurkan ke pendaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Pencapaian ini meningkat menjadi 41.092 kg. Ini pencapaian di akhir tahun 2019 sebelum pandemi. Lalu semua sampah tersebut dikelola dalam program bank sampah dengan anggota 2.202 orang. Anggota bank sampah meningkat 285 orang atau 14,87% dari jumlah anggota bank sampah sampai akhir tahun 2019. Kemudian 567 keluarga dampingan MBM telah mengolah sampah organik menjadi kompos baik dengan metode tradisional maupun dalam bentuk galian lubang di tanah maupun dengan komposter. Di samping itu ada 5.553 tanaman pohon yang didistribusikan dan ditanam di lingkungan kelompok dampingan MBM. Kami tidak hanya membagi bibit Albasia, sekarang ini programnya MBM itu juga adalah pembagian bibit hortikultura. Targetnya adalah per tahun membagikan bibit itu sekitar 5.000. Dan yang diedukasi itu sekitar 3.000. 5.000 ini juga diperuntukkan untuk umum. Di samping untuk membagi bibit kepada lembaga-lembaga di jemaat-jemaat, di luar itu desa dampingan, bagi siapa saja. MBM juga memberikan pelatihan bagaimana membuat bibit di rumah masing-masing mungkin dalam jemaat, di wilayah, di kategorial juga siap mendampingi, memfasilitasi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di jemaat maupun di masyarakat. Ini juga adalah salah satu contoh seperti orang menggali tanah, ini adalah pembuatan biogas bersama dengan desa dampingan, biogas yang dihasilkan itu dari tai sapi dan juga tai kambing. Nah, desa dampingan di MBM juga memiliki ternak, sehingga semua hasil itu dapat dimanfaatkan dan tidak ada yang terbuang. Baik ternaknya, kotorannya bisa dijadikan biogas dan juga untuk pupuk-pupuk tanaman. Selain itu juga program, dan ini juga lagi booming, yang dilakukan di GKPB, di desa dampingan dan juga di jemaat-jemaat di wilayah, di seluruh wilayah yang dimiliki oleh GKPB itu ekoenzim. Dan ini sudah kami lakukan dan kami praktekkan di rumah tangga masing-masing. Ini ibu-ibu PWDK yang secara wilayah melakukan praktek bagaimana membuat ekoenzim. Sebelum pandemi kami juga program yang selalu berkelanjutan yang ada di GKPB, di jemaat-jemaat dan juga terpusat, yaitu membersihkan pantai. Kerjasama juga tetap selalu melibatkan masyarakat setempat dengan juga pimpinan-pimpinan desa, klien, adat, seperti itu. Ini sebelum pandemi kami lakukan di Pantai Nyanyi di Tabanan, melibatkan seluruh
PWDK atau ibu-ibu di seluruh Bali, di seluruh kabupaten, kita tergabung untuk melakukan pembersihan pantai yang ada di Pantai Nyanyi Tabanan. Kemudian juga aksi peduli lingkungan selain di GKPB juga melibatkan gereja-gereja di luar GKPB antar denominasi. Ini juga kami lakukan di Pantai Batu Bolong untuk pembersihan pantai. Kemudian juga setelah pandemi sempat juga kita melakukan bersih pantai di masing-masing kabupaten. Ini beberapa waktu yang lalu saya ikut terlibat dalam aksi untuk tolak reklamasi bersama dengan masyarakat adat di Tanjung Benua. Sebagai bentuk kepedulian kita, bagaimana kita menjaga nilai-nilai Bali dalam ekologi. Program yang lain juga yang berkelanjutan, ini menabur benih atau bibit ikan di masing-masing kecamatan di seluruh kabupaten di Bali bersama ibu-ibu PWDK atau ibu-ibu GKPB. Kita melakukan ini biasanya mencari momen di Hari Kartini, Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, dan momen ini kita lakukan menebar bibit ini kita lakukan kegiatan 2.000 benih bibit ikan. Ya. Ini contoh-contoh saja untuk pengolahan sampah untuk yang organik dan anorganik. Kemudian ini juga ada di induk dan juga ada di unit-unit. Ini juga contoh biogas, kompos-kompos gitu. Karena kami juga mendistribusikan, menjual apa yang sudah dihasilkan oleh desa dampingan dan juga yang ada di induk. Gitu. Bagaimana kami mempromosikan? Kami melakukannya dengan media sosial seperti yang dilakukan juga saat ini dan sangat luar biasa hasil yang dilakukan dari desa dampingan dan juga yang ada di induk. Ini hanya salah satu contoh, saya 10 tahun yang lalu mengajak jemaat di tempat saya melayani, mengaktifkan lahan tidur dengan menanam pohon albasia 4.000 pohon di tanah seluas 4 hektar. Ini yang kami lakukan untuk penanaman albasia, ini contoh-contoh saja untuk kegiatan-kegiatan kami. Di masa pandemi pun MBM juga tetap melakukan pembagian bibit untuk di wilayah-wilayah dan juga di desa dampingan. Nah, selain program pengolahan sampah dan juga penghijauan dan lain sebagainya, kami juga memiliki program pertanian berkelanjutan. Tetap memberikan edukasi terlebih dahulu juga untuk jemaat, juga untuk masyarakat desa dampingan. Diberikan pelatihan tata kelola lahan pertanian organik supaya tidak sekedar aja mengikuti tren begitu ya. Tapi bagaimana ini menjadi suatu kegiatan selain untuk pemberdayaan secara ekonomi mereka, tapi juga mengubah perilaku dalam bagaimana memahami mereka dalam memahami pelestarian lingkungan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Juga ada pelatihan pembuatan pupuk dasar kompos, kandang, pelatihan pembuatan pupuk organik cair seperti booster, pelatihan pasca produk pertanian. Ini contohnya. Nah, seperti ini lahan pengolahan tata kelola pertanian organik ini yang ada di Tabanan di Sudimare, kemarin juga ikut lomba kecamatan dan ini mendapatkan juara 1 gitu. Tata kelola lahan organik, ada berbagai macam tanaman yang ditanam, yang dihasilkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini hanya salah satu contoh saja hasil penjualan dan juga yang mereka hasilkan dari pengelolaan mereka selama ini. Ini contoh-contoh lahan pertanian organik. Ini mereka juga membuat booster sendiri untuk menyuburkan tanaman, buah, dan apa yang mereka hasilkan. Kemudian
kalau misalnya terlalu banyak mereka panen, misalnya kalau belum habis terjual tomat seperti itu ya, cabai, supaya itu tidak terbuang, MBM juga memberikan pelatihan supaya ini menjadi produk yang bisa awet gitu, dengan mengajarkan mereka membuat saus misalnya, atau cabai yang sudah dalam kemasan ya. Ini juga ada booster yang dihasilkan sendiri oleh MBM dan juga desa dampingan dan juga dijual. Ini salah satu contoh. Selanjutnya, waktunya tinggal berapa menit, Bu? Iya, pelatihan kesehatan hewan dan pelatihan pengolahan hasil pertanian mungkin saya tidak mau, ini hanya itu saja karena waktu juga sudah habis. Pelatihan cara budidaya ternak, pelatihan pembuatan nutrisi pangan pakan ternak, pelatihan budidaya tanaman kopi, pelatihan pengolahan buah, pelatihan kue, pelatihan olahan ikan, dan juga untuk keterampilan dan berbagai macam pelatihan dari bahan-bahan plastik yang kita juga lakukan untuk desa dampingan. Nah, karena waktunya terbatas, mungkin itu dulu yang dapat kami sharingkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niswartini yang sudah memaparkan bagaimana peran serta dari masyarakat gereja Protestan Bali dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Yang di gereja Protestan Bali ini memang sedikit berbeda barangkali dengan gereja-gereja pada umumnya karena kental dengan suku dan juga pasti ada masyarakat adat yang terlibat di sana. Yang barangkali mungkin kebetulan adalah mereka orang Kristen, tetapi juga sekaligus adalah pemeluk adat yang memang dilestarikan. Menurut saya ini kolaborasi yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu peserta dan juga para narasumber, di ruang chat sudah banyak sekali pertanyaan, baik kepada Ibu Ruka, kepada Pak Erik, demikian juga kepada Ibu Niswartini. Saya rasa kalau saya bacakan satu-satu akan habis waktunya, karena saya hitung kurang lebih ada 20-an sekian, 22-an begitu pertanyaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu narasumber sudah bisa melihat kepada room chat sehingga nanti bisa menjawab kemana-mana yang memang ditanyakan oleh para peserta terhadap paparan pada hari ini. Nah, untuk menghemat waktu, tentu saya akan berikan kesempatan pertama kepada Ibu Ruka, barangkali bisa 7 menit untuk membahas secara global ataupun mungkin menekankan hal penting dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan ya, baik dari Bapak Lindungan, Jennifer, kemudian ada Purwadi, Ahmad, dan seterusnya. Pokoknya cukup banyak ya. Ya, surprise barangkali karena ini bahasanya adalah masyarakat adat dengan kontribusinya kepada pelestarian lingkungan hidup. Dan tadi sudah banyak contoh yang sudah diberikan kepada kita, dari Toraja, dari Dayak, dan juga dari Baduy, bahkan juga tadi dari Sumatera cukup banyak. Nah, Ibu Ruka mungkin saya berikan kesempatan 7 menit untuk memaparkan ataupun mencoba memberikan ringkasan gambaran kepada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Terima kasih, disilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan di sini ya yang saya akan coba jawab sependek pengetahuan saya. Saya ini bukan ahli, tapi saya terus mencoba belajar. Yang pertama saya pikir dari urusan spiritualitas. Ya, saya sebagai saya lahir sebagai orang Toraja dan saya dibaptis meskipun sampai saat ini saya belum di sini, saya belum dewasa berarti ya. Tapi saya sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa kita tidak perlu mempertentangkan antara penghormatan kepada leluhur dengan agama Kristen, iman agama Kristen, karena ada banyak sekali kecenderungan untuk mempertentangkan dua ini, dan kadang-kadang kita kemudian terjebak pada pertentangan-pertentangan sehingga justru menjadi tidak melihat titik terang di mana adat dan agama bisa bertemu. Ya, saya percaya di dalam hukum Taurat kita disebutkan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Dan ketika kita menghormati ayah dan ibu kita kan tidak berasal dari lubang batu.
ayah kita kan tidak berasal dari lubang batu. Bahkan kita pun juga berasal dari, bukan berasal dari orang tua yang berasal dari lubang batu itu. Orang tua kita berasal dari generasi yang sebelumnya, bahkan dari yang jauh, yang biasanya kita sebut sebagai leluhur. Nah, di dalam tradisi masyarakat adat, termasuk di dalam orang Toraja, menjaga hubungan dengan roh-roh leluhur itu bukan bagian dari yang disebut menganggap mereka sebagai Tuhan, tapi itu bagian dari penghormatan, dan mereka dianggap bagian yang tidak akan pernah lepas. Ya, hubungan itu tidak pernah terputus. Ya, yang terputus adalah hubungan jasmani, hubungan badan, tapi hubungan rohani, hubungan roh tidak pernah terputus. Nah, dalam konteks itu saya tidak pernah merasa ingin perlu untuk mempertentangkan kekristenan dengan praktek-praktek masyarakat adat, khususnya terkait dengan penghormatan kepada leluhur. Nah, ini yang mungkin saya perlu pencerahan ya untuk bagaimana bisa menguatkan ini ke depan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Dwi tentang adat versus sosial ekonomi, migran yang tidak mau pulang. Nah, saya pikir ini yang perlu juga diluruskan. Adat dan tradisi Toraja itu tidak ada pemaksaan. Ya, ketika kita meninggal, maka seluruh yang kita terima sepanjang hidup kita itulah yang harus dibayarkan oleh keluarga. Ya, semakin tinggi posisinya ketika hidup, maka semakin banyak yang harus dia bayar. Itulah utangnya ketika hidup. Misalnya ayah saya itu punya banyak sekali wilayah adat, anak dari kelompok pemimpin, selama hidupnya itu duduk di tempat khusus, mendapatkan bagian-bagian makanan khusus, didengar oleh banyak kampung, maka ya ketika beliau akan pergi ke dunia berikutnya, dihitung bahwa utangnya di dunia harus dibayar. Seluruh utang itulah yang harus dibayarkan ke kampung-kampung. Nah, ini yang menurut saya perlu dipahami secara mendasar dalam adat Toraja. Nah, yang kedua, kalau bicara tentang sosial ekonomi, ya, sosial ekonomi, struktur pemerintahan di Toraja, struktur unit kampung-kampung di Toraja itu adalah dibangun untuk berdasarkan struktur gotong royong. Jadi sedia setiap saat untuk bergotong royong dalam konteks dan di dalam unit sebesar apapun. Ya, kalau ada upacara adat yang misalnya hanya levelnya yang terkecil disebut saroan atau bua, maka yang akan terlibat di situ hanya sekelompok itu. Termasuk binatang jumlahnya yang akan dikorbankan hanya sebatas itu. Nah, kenapa ini menjadi super penting? Karena setiap yang ikut bergotong royong akan mendapatkan bagian daging. Ya, akan mendapatkan bagian daging, dan itu adalah bagian dari sensus penduduk. Nah, orang Toraja, ya, saya pikir hanya orang Toraja yang tidak ikut gotong royong yang membeli daging dari pasar. Ya, sepanjang ikut gotong royong, kenapa upacara-upacara itu perlu ada? Karena itu adalah mekanisme di mana kekayaan tidak boleh bertumpuk. Jadi kembali ke titik keseimbangan, di mana yang punya banyak harta, yang punya banyak kerbau, yang punya banyak babi, itulah kesempatannya untuk membangun kembali gotong royong, ya, solidaritas dengan seluruh kampung. Kalau waktu bapak saya dulu itu dari banyak kampung, karena kami berafiliasi dengan banyak kampung, Sangala, Madandan, Rantebuan, Nanggala, kalau di kampung saya banyak. Dan itu semua harus kita berikan daging, dan itu adalah bagian dari redistribusi. Nah, bagi yang pergi, saya justru melihat fenomena di Toraja, bagi yang pergi ke Malaysia, termasuk di kampungnya ibu saya, justru mereka itu yang ketika kembali, yang hambur-hambur uang justru. Ya, jadi gitu pulang langsung bikin pesta besar-besar, meskipun dia nggak perlu, ya. Pesta-pesta yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan itu justru dilakukan oleh perantau yang merasa punya uang cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah perantau yang baik dan hebat.
Nah, saya pikir realitas yang orang tidak mau pulang ke Toraja, sepertinya itu perlu dipertanyakan jiwanya, apakah dia betul-betul masih Toraja atau tidak. Nah, perantau, sebagai perantau orang Toraja itu memang berat, ya, termasuk saya. Saya sudah bisa pastikan 75% saya harus hidup sederhana di rantau orang. 75% dari pendapatan bulanan saya itu pasti balik ke kampung. Dan itu bagian karena saya punya tanggung jawab di kampung. Nah, saya pun maunya saya nanti matinya pulang ke kampung saya, kemana lagi gitu. Disitulah ari-ari saya dikubur, disitulah orang tua saya, leluhur saya, dan disitulah saya ingin pulang. Saya pikir itu untuk jawaban kepada Pak Budi. Kemudian Pak Dwi Budi Cahyono. Ada dari UKSW ya, Gempuran Agama dan Budaya, Satya Wacana ini ya, ini sekolahnya almarhum ibu saya dulu. Ibu saya juga dari Salatiga dulu, tapi beliau tidak sempat selesai, harus pulang karena waktu itu pemberontakan PKI. Gempuran Agama dan Pariwisata ini salah satu tantangan tadi ya, soal penghancuran oleh agama-agama ini segala macam. Saya pikir ini justru tanggung jawab dari gereja untuk bisa menemukan titik terang antara ya pertemuan antara adat dengan agama itu. Karena apa? Karena di banyak tempat mulai terjadi perlawanan terhadap gereja, dan ini juga bahkan terjadi di kampung saya ketika gereja kemudian memaksakan untuk memaksakan kebenarannya, maka ketika itu sudah terlalu sesak, tidak mungkin lagi ditahan, itu bisa dilawan, dan menurut saya ini berbahaya ya. Misalnya kelompok Adu Kerbau di Toraja ya, dalam beberapa tahun itu sangat keras gereja menentangnya, sampai kemudian terjadi konsensus di kelompok Adu Kerbau yang warganya ratusan ribu. Dan ini menurut saya mengancam gereja. Ratusan ribu yang mengatakan lebih baik kita tidak pergi gereja. Lebih baik kita tidak pergi gereja daripada kita berhenti adu kerbau. Karena adu kerbau itu menjadi salah satu bagian untuk pergi ke dunia berikut. Nah, ini yang harus dilihat konteks-konteksnya. Pariwisata lagi-lagi sama saja dengan berbagai bentuk pembangunan lainnya. Ini lagi-lagi ya harus dilihat titik temunya. Di banyak tempat pariwisata memang banyak sekali merusak. Ya, ini nggak perlu saya detailkan contoh-contohnya. Menurut saya ini juga tadi soal kerbau ya. Dan potong-potong hewan ini juga menjawab Jennifer dari STT Intim. Jennifer, saya percaya hidup itu nggak harus menjadi vegan semua. Saya nggak percaya vegan itu jalan hidup yang paling benar. Tidak potong hewan itu jalan hidup yang paling benar. Saya percaya dengan keseimbangan antara kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan sosial, politik, dan budaya. Itu yang saya percaya adalah ketika kita makan, kita sadar betul bahwa kita memakan makanan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya percaya dengan itu, dan tadi saya sudah jelaskan ya kenapa kerbau penting dalam tradisi orang Toraja, bukan hanya dianggap sebagai teman untuk pergi ke dunia berikut kerbau itu, tapi juga bagian dari membangun solidaritas lagi, memperkuat ikatan-ikatan kekeluargaan, dan yang paling penting adalah redistribusi kekayaan dan redistribusi pangan. Hampir masuk ke rumah orang Toraja minimal ada satu potong dendeng babi atau dendeng kerbau, dan dendeng itu yang kemudian menjamin atau Pak Busak. Nah, mungkin kalau ada orang Toraja di sini masih tahu yang namanya Pak Busak, itu difermentasi dalam bambu. Itu enggak, hampir tidak ada orang Toraja yang tidak makan daging hampir sepanjang tahun ya. Kecuali kalau pas dagingnya banyak, kemudian memang dihambur-hambur pesta-pesta sambil minum-minum tuak. Itu yang biasanya juga terjadi. Kemudian tadi ya, tadi Sepson sudah, saya pikir, nah kalau apa yang untuk mengembalikan ingatan kearifan lokal. Nah ini yang banyak sekali terjadi selama pandemi ini ya, untuk kembali karena pulang kampung, di kampung terus sibuk ya belajar ramuan-ramuan tradisional lagi,
anak-anak sekolah, anak-anak kecil mendengar lagi cerita-cerita, dongeng-dongeng, mendengar lagi sejarah. Yang paling penting itu sejarah, karena sekolah tidak mengajarkan sejarah masyarakat adat. Yang diajarkan adalah sejarahnya orang lain. Nah, sehingga ini saatnya untuk kembali mengenali diri. Kami punya anak-anak muda yang pulang kampung menjadi petani, menjadi peternak, ternak tergantung tempatnya, ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang ikan, ada yang babi gitu. Kemudian ada juga yang membuat ramuan-ramuan, dan ini semua kita dukung sebaik-baiknya. Kemudian masih ada satu saya rasa ini ya. Oh tadi sudah ya yang soal Dina Nainggolan masuk menghantam adat. Nah saya pikir ini bagian dari warisan kita sebagai orang Kristen ya terhadap adat kita. Memang di masa lalu itu terjadi penghancuran yang besar-besaran. Nah, tapi itu kan itu dilakukan oleh misionaris-misionaris masa lalu, dan justru tanggung jawab kita sekarang gitu memastikan bahwa kita tidak melanjutkan tradisi-tradisi seperti itu. Saya pikir ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Bagaimanapun juga kekayaan hayati, keragaman hayati dan budaya yang tersisa saat ini di Indonesia itu ada di wilayah-wilayah adat. Nah, ini tanggung jawab gereja saya rasa untuk memastikan apa yang terjadi di masa lalu itu biarlah terus menjadi sejarah dan tidak terjadi lagi ke depan. Nah, ini demi masa depan anak-anak kita. Saya pikir itu yang sudah terjawab semua ya. Bias terhadap adat karena pengaruh agama mainstream, saya pikir itu yang di Aman itu kami tidak pernah mempertentangkan agama, baik agama dengan agama yang ada maupun agama dengan spiritualitasnya masyarakat adat. Ada tadi yang bicara tentang kadrun, bukan hanya kadrun yang berbahaya, semua agama ketika berniat menghancurkan masyarakat adat itu berbahaya ya, karena itu berangkat dari menurut saya salah paham tentang adat. Nah, kadrun-kadrun ini pasti Jokowi ini yang ngomong kadrun. Kalau kadrun-kadrun itu saya pikir itu juga tantangannya, dan ini harus menjadi kesadaran bersama, bukan hanya di antara umat Kristen di seluruh Indonesia, tapi justru ini bahkan di umat Islam pun ini sudah menjadi kesadaran bahwa memang ada ancaman. Nah, di masyarakat adat di tempat saya misalnya itu bisa diatasi dengan adat yang kuat. Nah, di kampung-kampung kami yang dekat sini, yang paling dekat dengan pusat-pusatnya kadrun itu di Jawa bagian barat, kalau mau saya minjam istilah kadrun itu ya, mereka itu memang secara sadar menghancurkan adat, ya, melalui kontestasi politik. Jadi mereka ini sadar betul bahwa wibawa otoritas adat itu harus dihancurkan supaya warganya kehilangan rasa percaya kepada tua-tua adatnya, kepada lembaga adatnya. Baris Olot, Abah itu semua diserang, dan itu melalui pemilihan kepala desa. Jadi kemudian yang kami kerjakan adalah memastikan gitu kampung-kampung yang dekat dengan basis-basis mereka itu kita perkuat supaya posisi-posisi kepala desa tidak direbut oleh mereka. Jadi kami di Aman ini memang arena pertempurannya banyak sekali. Kalau urusan dengan para kadrun-kadrun inilah ya, kadal gurun kan yang dimaksud ini, dan bisa ya bisa mungkin saya 1 menit lagi bisa Bu. Saat ini kalau masih ada nanti omnibus undang-undang tadi saya tidak sengaja sebutkan karena saya pikir makin sakit hati aja kalau itu disebutkan lagi, tapi memang itulah yang terus menjadi ancaman ya, tidak ada undang-undang masyarakat adat sementara kebijakan negara itu lahirnya terus justru digunakan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat. Nah, tapi kalau saya lihat dengan pandemi ini justru mereka ini investor ini sedang mengalami kerentanan yang tertinggi, puncaknya. Nah, sedikit digoyang sebenarnya hancur mereka. Ada masa di mana undang-undang ini nggak akan mungkin membuat mereka bertahan kecuali berubah. Dan ini buat kita semua, saya pikir. Jadi kita menunggu waktu bubble-nya mereka ini, perlindungannya mereka ini akan meledak sendiri. Ya. Saya kira waktunya cukup, Ibu. Paparannya terima kasih.
Saya rasa gereja perlu membuka diri atau juga memandang dengan proporsional terhadap masyarakat adat, sehingga meminimalisasi persinggungan yang barangkali mungkin tadi ada konteks sampai kepada mematikan masyarakat adat. Kita harus melihat semacam konsep bagaimana masyarakat adat juga terlibat dalam bagian pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih Bu Ruka paparannya, luar biasa. Saya berikan waktu kepada Pak Erik untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada beberapa catatan dari Christina, ada Dwi, Pak Saoran, dan juga Pak Julius, dan yang lain. Mungkin Bapak bisa meng-highlight dalam waktu 7 menit kepada para peserta yang memberi pertanyaan. Disilakan Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Marbun. Saya sudah mencoba sebenarnya langsung di chat, ruang chat tadi menjawab beberapa, sehingga mungkin waktu yang tersisa ini bisa saya pakai untuk menjelaskan beberapa hal yang penting. Yang pertama, dari kata ngelari yang ada di GKSPS itu, sebenarnya ingin mau mengatakan bahwa perbaikan relasi itu sangat penting, gitu. Jadi di dalam kami memandang diakonnya juga bisa dibuat simpel. Apa diakonnya? Diakonnya adalah perbaikan relasi. Diakonnya kepada yang miskin adalah perbaikan relasi yang miskin kepada yang lain. Diakonnya kepada siapapun itu adalah perbaikan relasi. Nah, dalam konsep yang itu, konsep yang seperti itu, maka ketika ada misalnya orang yang sangat kuat atau getol dengan perusakan alam, baik ya pestisida, baik ya juga merusak hutan dan sebagainya, kami melihat itu dalam perspektif bahwa dia tidak mempunyai relasi yang baik dengan hutan, dengan tanah, dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dalam konteks ini, mereka menjadi termarginalkan. Nah, karena itu mereka bisa masuk di dalam diakonnya. Jadi mereka justru yang perlu di diakonnya. Jadi orang yang di diakonnya itu bukan hanya orang kaya gitu, tapi orang-orang yang rusak relasinya. Kata kuncinya bagi diakonnya itu adalah perbaikan relasi. Nah, kemudian ada juga tadi pertanyaan bagaimana melihat pertanian yang semakin mundur untuk generasi Z, generasi yang kemudian ya, yang memang kami juga merasa petani ini akan menjadi profesi yang langka dan kemudian punah, mungkin diganti dengan mesin, dengan yang lain-lain. Tetapi ya itu juga ya tidak dekat dengan alam gitu, tidak dekat dengan tanaman. Maka untuk memulai, khususnya ada dari pertanyaan dari Stera Gerits ya, mendekatkan diri dengan tanaman, mendekatkan diri dengan tanah, mendekatkan diri dengan lingkungan itulah memperbaiki relasi. Jadi ketika relasi sudah terbangun, maka kedekatan pasti ada, dan kemudian ya seperti itu, chemistry-nya terbangun dan ketertarikan pasti muncul di sana. Itu yang bisa saya jelaskan. Sepertinya saya sudah langsung tadi menjawab beberapa, dan hanya tentang diakonnya itu yang ingin saya ketengahkan. Yang lain-lain saya kira sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Erik kalau sudah memberikan jawaban secara personal kepada para penanya. Saya kira tadi cuma meng-highlight bagaimana peran serta dari GKSBS dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Nah, kesempatan yang berikut ini saya serahkan kepada Ibu Ni. Silakan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang juga di ruang room chat itu juga cukup banyak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya akan menjawab mungkin secara umum ya, artinya tidak satu persatu. Yang saya dapat catat itu dari Bapak mana tadi itu ya, Pak Purwadi. Sebentar. Pak Purwadi. Ya. Purwadi ya. Mana itu ya? Dalam pengelolaan
bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan, dan juga program-program yang dilakukan oleh Yayasan Mahaboga Marga GKPB itu mereka memiliki SDM yang kita miliki di GKPB khusus untuk program itu ada sekitar 80 orang. Ya, ada karyawan tetap, ada yang tidak tetap, dan semua ada masing-masing bidangnya. Misalnya yang memang expert di bidang pertanian, di bidang peternakan, kemudian di program-program yang lain semua sudah ada yang tenaga-tenaga profesional, begitu Pak Purwadi. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Bapak Yosafat Agung dari UKSW, itu ya SDM-nya ada 80 orang yang kami miliki khusus di bidang itu. Kemudian apa yang menjadi dasar atau motivasi kita melayani atau dalam pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan, landasan kita adalah bahwa gereja juga turut bertanggung jawab dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan tugas panggilan kita dalam mewujudkan keutuhan ciptaan, dan visi misi dari GKPB adalah bumi bersukacita dalam damai sejahtera, misi cinta pada Tuhan, sesama, dan lingkungan, dan ini didasari oleh filosofis kami dari hasil riset penelitian saya, disertasi saya tentang yang sudah menjadi sebuah buku. Hasil riset saya itu membangun ekoteologi kontekstual GKPB dalam menghadapi krisis ekologi di Bali. Ini bukunya dijual di toko buku teologi UKDW. Salah satu yang menjadi dasar juga selain panggilan kita untuk mewujudkan keutuhan ciptaan dari segi budaya adalah kita sebagai orang Bali begitu kuatnya filosofis Trihita Karana. Ya, Trihita Karana itu 3 sumber kebahagiaan: hubungan kita dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam, gitu ya, atau paryangan, pawongan, pelemahan, seperti itu. Jadi dasar kita tidak ada untuk supaya mereka menjadi Kristen, tidak. Justru di desa-desa dampingan yang dimiliki oleh GKPB itu mayoritas semua hampir agama Hindu. Ya, yang di agama Kristen paling jemaat-jemaat kita yang sebagian besar mayoritas 90% itu adalah dampingan dari masyarakat Hindu, dan juga bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lancar seperti itu. Pintu masuk kita adalah bahwa kita punya tugas yang sama melalui peraturan Pergub Gubernur Bali nomor 47, Perdes, Perarem. Perarem itu adalah aturan-aturan desa adat yang juga mendukung untuk gerakan-gerakan kepedulian. Nah, di situ kita berkolaborasi untuk membangun setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga kalau kita misalnya menabur benih, membersihkan pantai, dan kegiatan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, itu selalu kita akan berkomunikasi dengan desa, dengan adat, dengan dinas, dan juga pemerintah setempat, gitu ya. Pemerintah di kabupaten, di kecamatan, di desa, seperti itu. Nah, ada juga tadi pertanyaan dari Bapak Gerit, bagaimana perjumpaan di Bali itu ada memang yang namanya tumpek kandang. Itu hari lingkungan, bahwa pohon itu punya ulang tahun, itu sederhananya. Dan pada hari itu masyarakat Hindu akan membuat sesajen, banten, seperti itu ya. Ada juga namanya tumpak bubuh. Itu untuk tumpak bubuh itu untuk tumbuh-tumbuhan, tumpak kandang itu untuk hewan. Di dalam buku saya, riset saya, penelitian yang sudah ekoteologi konteks Bali, ini menjadi salah satu tawaran juga bagi kami bagaimana kita ikut mendukung kegiatan-kegiatan mereka tanpa harus kita menghakimi. Dalam konsep kita ekoteologi konteks Bali adalah panteisme dan panenteisme, gitu, sehingga tidak serta-merta mencampur adukkan, gitu, tetapi bagaimana kita menghormati apa yang mereka lakukan dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan di Bali. Dan itu adalah salah satu dalam riset penelitian saya, bahwa di Bali ini adalah filosofis mereka yang kuat Trihita karena Bali, tanah Bali itu bagi mereka itu adalah kawasan suci. Sehingga ada titik-titik tertentu, tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa dikelola untuk pariwisata. Dan mereka juga
harus mengerti tentang praharem-praharem yang ada desa-desa adat itu, sehingga tidak mudah untuk semua harus dijadikan tempat pariwisata. Salah satu misalnya rencana reklamasi Teluk Benoa itu 10 desa adat yang turun langsung bagaimana menolak reklamasi itu, yang pernah beberapa tahun lalu ya itu, dan kami pun saya ikut juga bergerak di sana, ikut terjun langsung bersama dengan desa-desa adat dan juga gerakan Porbali masyarakat Bali. Kemudian ada lagi pertanyaan, ya kita punya lembaga mitra, GKPB punya lembaga mitra dan juga dalam Yayasan Moga Marga ini ada 13 mitra lembaga yang kita ajak untuk bekerja sama dan juga dengan pemerintah daerah. Tetapi kita tidak juga bergantung kepada lembaga mitra karena tujuan kita adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, masyarakat marginal. Sehingga kalau apa yang mereka hasilkan itu adalah untuk menambah pendapatan mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak akan menjadi orang yang bergantung kepada kita, tetapi bagaimana mereka mengupayakan sendiri dari hasil sampah, dari ternak, pelatihan yang kita berikan, sehingga mereka punya lapangan pekerjaan dari bisa damping kelompok keluarga sejahtera, kelompok daya masyarakat, kelompok perempuan mandiri, kelompok ternak kecil dan lain sebagainya. Bahkan hasil pendapatan per income mereka per bulan dan per tahun itu terus mengalami peningkatan dari apa yang sudah kita berikan pelatihan-pelatihan di desa dampingan. Di sini ada data-datanya, tapi saya tidak akan jelaskan supaya tidak menjadi panjang, mungkin poin-poinnya itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bapak saya tadi yang Bapak Fritz Soparua. Sesungguhnya GKPB sudah punya ekoteologi ya, dari cara apa, kalau melihat dari sisi budaya dengan filosofis Trihita Karana, itu juga menjadi pendorong kita untuk melakukan terus pelestarian lingkungan, selain juga visi kita bersama sebagai gereja seperti itu. Kemudian rasanya sudah terjawab semua ya, Ibu Rosvita tadi sudah ya. Bapak John Aso. Ya, ada satu pertanyaan dari Pak Farli kayaknya itu, Bu. Ya. Yang bertanya tentang bank sampah, itu cara membuatnya itu berapa lama itu sampai kemudian apa namanya tanah itu ditutup, kemudian berapa lama bisa itu dikerjakan? Ini kalau untuk pembuatan biogas itu biasanya setelah 3 bulan gitu, baru dia menghasilkan. Kemudian sama pupuk-pupuk yang lain hampir sama juga tuh. Dan ada proses-proses karena itu juga ada fermentasi dan lain sebagainya. Oke, baik Bu. Saya rasa sudah lengkap semua pemaparannya dengan pertanyaan-pertanyaan para peserta. Saya kira waktu kita sudah mendekati akan selesai. Sudah 11.59. Saya rasa untuk menutup agenda ini, saya berikan waktu kesempatan ketiga narasumber barangkali memberikan closing statement ya. Ibu Ruka dari perspektif masyarakat adat tentunya, lalu ini itu dari perspektif gereja. Silakan Ibu Ruka memberikan closing statement. Terima kasih banyak. Saya pikir ada beberapa tantang lagi bahwa pertama kita sudah harus mulai berhenti mempertentangkan antara value nilai spiritualitas keagamaan yang harus terus dilakukan ya, karena ini yang menjadi hambatan segala macam. Nah, ini ingin saya tekankan sekali lagi. Kemudian selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita mulai mengajak
siapapun untuk hidup lebih bijaksana. Tidak semua orang harus hidup menjadi seperti masyarakat adat, tetapi menjadi lebih bertanggung jawab. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, termasuk di kota-kota, ya, kita pun bisa menjaga bumi. Ada banyak 1-2 menit. Ya, terima kasih. Berteologi ya, apalagi ekoteologi ya, adalah sarana atau tempat untuk memperbaiki relasi. Relasi yang baik adalah relasi yang setara. Ketika semua menjadi setara, maka ekoteologi itu sudah tercipta. Itu mungkin yang bisa saya share untuk kita. Salam sehat, salam semangat. Ayo tetap mengkonsumsi rempah-rempah agar kita bisa mandiri, tidak tergantung kepada korporasi dari farmasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Silakan Ibu Suwarti. Terima kasih Bapak. Yang pertama, marilah kita sebagai gereja-gereja, sebagaimana tugas panggilan kita untuk menjaga keutuhan ciptaan, maka jadilah gereja yang proaktif, gitu ya, proaktif. Gitu. Kita yang memulai bekerja sama dengan setiap lembaga dan juga di daerah, di Banjar, kalau di Bali ini di Banjar, gitu ya, proaktif kita turun lapangan, gitu, gereja mempromosikan itu, gitu. Yang kedua, di masing-masing daerah itu pasti punya nilai lokal, budaya atau kearifan lokal. Kalau di Bali itu dalam riset saya mendapatkan bahwa sangat kental nilai-nilai intrinsik alam. Nilai-nilai intrinsik alam inilah yang harus kita hargai dan kita hormati, bahwa mereka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekum Erik tadi ya, bahwa kita punya hak yang sama, kita setara, dan bagaimana kita mengejawantahkan itu dalam visi misi kita sebagai gereja, seperti gereja Bali, cinta pada Tuhan, sesama, lingkungan, lalu actionnya apa, dieksekusinya apa, contoh-contoh yang sudah kami lakukan. Tidak hanya kita gunakan alam itu untuk eksploitasi, memuaskan ekonomi kapitalis, tapi juga yang jauh lebih penting yang menjadi keprihatinan kita adalah membangun ekonomi marginal, ekonomi kelompok rentan. Inilah yang menjadi stressing goal kami di GKPB dalam pemberdayaan pelestarian lingkungan, itu adalah untuk masyarakat marginal, rentan, supaya mereka memiliki hidup yang bermartabat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mari kita tidak menjadikan ini hanya program-program yang karena dari atasan seperti itu, tetapi kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tidak hanya knowledge, wacana kita berbicara tentang lingkungan, tapi dari mengubah pola perilaku kita tentang wawasan lingkungan, dan juga dalam kita bekerja dimanapun, baik kita sebagai jemaat, di luar jemaat, gitu, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu dan juga ketiga panelis. Saya yakin bahwa hari ini kita diberi konsep baru, bagaimana keterlibatan daripada masyarakat adat dan gereja bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup. Saya tadi sedikit terkesima dengan GKSDS yang membuat ekologi menjadi bagian dari berita mimbar ya. Saya rasa gereja-gereja memang perlu juga membuat bagian itu, karena dengan dikumandangkan melalui mimbar-mimbar gereja, jemaat pasti akan mulai tersadarkan. Tentu dari salah satu adalah mengurangi penggunaan plastik, itu juga menurut saya penting sekali. Di beberapa sekolah sebenarnya saya menemukan bahwa sekarang kalau kita mau minum itu tidak ada lagi yang begitu-begituan, karena salah satu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ya kita seminimal mungkin menggunakan plastik. Jadi saya kira tadi itu salah satu highlight yang luar biasa. Terima kasih ketiga panelis dan juga para peserta. Mari kita tepuk tangan ya. Mudah-mudahan ini menolong kita bukan hanya sedang berkonsep, tetapi kita langsung terjun ke level implementasi di mana kita berada. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Lenta, mungkin ada beberapa catatan ataupun pengumuman sebelum kita menutup sesi ini.
Bu Lenta, terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Ibu Ruka, Kanilu, dan Bapak Erik. Terima kasih Pak Purim sudah menjadi moderator. Bapak Ibu peserta webinar dan juga peserta Summer School. Ini adalah hari terakhir dari Summer School, juga seri terakhir dari webinar ekoteologi, tapi kelihatannya masih ada banyak hal yang harus kita lakukan ke depan begitu ya. Dan kita sudah mulai membicarakan di Summer School juga komitmen dan proyek apa yang bisa kita lakukan kemudian sebagai follow up dari program ini. Jadi untuk Bapak Ibu peserta webinar, tunggulah berita berikutnya, mungkin saja akan ada webinar-webinar selanjutnya yang mungkin lebih ke project-project begitu ya, bagaimana membuat mendaur ulang sampah, membuat bank sampah dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti kami akan mengundang juga kembali dari GKSBSK, dari GKPBK atau dari Aman ya Ibu Ruka ya. Yang pasti kita semua bertanggung jawab penuh untuk bumi yang kita cintai ini, untuk kita dan generasi berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi tiga narasumber dan Pak Purim dan Bapak Ibu peserta webinar juga peserta Summer School. Kita akan mengakhiri dengan berfoto bersama